Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ketiga dalam maddah tauhid, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan shahaiful a'mal, dan kita akan berfokus pada ta'rifnya ya, atau pengertiannya. Yang pertama di sini suhuful a'mal ya, lembaran-lembaran amal. Apa maksudnya? Hiyallati sattarat fiha al-malaika kullama yaf'aluhu al-mar'u fid dunya, yaitu apa-apa saja yang dituliskan oleh para malaikat ya, setiap apa saja yang dilakukan oleh seseorang ketika di dunia. Itu definisi dari lembaran-lembaran amal atau suhuful amal. Kemudian kita akan fokus kepada poin di sini, yaitu amma binisbah li tariqati akhzil kitab, yaitu cara mengambil catatan amal nanti ketika di akhirat gitu ya. Fa innal mu'min ya'khudhu kitabahu biyaminihi ikraman lahu. Orang yang beriman akan mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya sebagai pengagungan untuknya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amma man utiya kitabahu biyaminihi ya, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Itu dalilnya. Amal kafir, sedangkan orang kafir akan mengambil ya'khudhuhu bishimalihi, dengan tangan kirinya, min wara'i zahrihi, dan dari belakang punggungnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Itu dalilnya. Kemudian berikutnya di halaman 72 tentang ara'ul ulama fil mizan ya, pendapat para ulama seputar timbangan amal. Ada beberapa pendapat di sini. Yang pertama pendapat Mu'tazilah. Mereka menafsirkan timbangan amal ini dengan al-adalah, bil adalah al-mutlaqah, keadilan yang mutlak. Wa ja'alul mizan ramzan laha, dan mereka menjadikan timbangan itu adalah simbol untuk keadilan tersebut gitu ya. Walaysa hunaka fi ra'ihim mizan hakiki, dan tidak ada yang namanya, menurut pendapat mereka itu, timbangan yang sebenarnya, tidak ada menurut mereka gitu ya. Wa syubhatuhum fi zalika anal amal mimma laysa lahu thaqal hatta tuzan. Dan syubhat mereka dalam hal ini bahwasanya amal-amal itu termasuk hal yang tidak memiliki berat ya, sehingga dia itu bisa ditimbang. Itu pendapat Mu'tazilah. Kemudian berikutnya pendapat Ahlus Sunnah. Mereka berpendapat an hamala hadhihi nusus ala zahirihi ya. Mereka menafsirkan atau memahami nas-nas ini berdasarkan zahirnya, wa haqiqataha, dan hakikatnya yang sebenarnya. Aula min ta'wiliha wa sarfiha, lebih utama dibandingkan mentakwilnya dan memalingkan maknanya. Fal haqiqah mumkinah, hakikat yang sebenarnya itu bisa gitu ya, mungkin. Bi'an tasawwurul ma'ani suwaran hissiyan, yaitu dengan membayangkan ma'ani itu, yaitu amal itu bentuknya makna ya, bisa dibayangkan seperti bentuk hissi yang bisa diindrawi begitu. Laha wazn, yang mana yaitu memiliki berat. Au antuzan nafsus suhuf, atau lembaran-lembaran itu sendiri bisa ditimbang gitu ya, itu bisa terbayang di dalam pikiran. Wa yashhadu lidzalika hadisul bitaqah. Di sini dalilnya ada hadis al-bitaqah allazi rawahu Tirmizi ya, yang diriwayatkan dari At-Tirmizi. Ini dalilnya. Kemudian pembahasan berikutnya
di halaman 18 seputar Ara'ul ulama fi khalqil jin. Pendapat ulama seputar penciptaan jin. Ya. Wal jinnu minal makhluqat min makhluqatillah tanasalu min iblis. Jin itu ya termasuk makhluk Allah yang berkembang biak dari iblis. Kama tanasalal ins min Adam, sebagaimana manusia itu berkembang biak daripada Adam. Wa min haula wa haula al mu'min wal kafir. Dari golongan jin dan golongan manusia itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Wa hadza ra'yu al-Basri. Ini adalah pendapat Al-Hasan al-Basri. Ya. Kemudian waqad ruwiya an Ibnu Abbas. Nah, di sini pendapat Ibnu Abbas. Anna nasla iblis humus syayatin. Keturunan iblis itu adalah para setan. Amal jin fahum jin akhar. Jin itu mereka itu adalah jenis yang lain. Fahum waladul jan. Mereka itu anak dari al-jan, ya, jin. Wahum kal ins, dan mereka itu sebagaimana manusia, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Wa ra'yu awal aqrab ila shawab, dan pendapat yang pertama itu lebih dekat dengan kebenaran, gitu ya. Faqad zakarallahu subhanahu, Allah sudah menyebutkan bahwasanya Ia menciptakan al-jan, jin itu dari marj min nar, dari api, gitu ya. Wa qala fi haqqi iblis innahu kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Nah, dan Allah berfirman seputar iblis itu merupakan golongan jin, ya. Fafasaqa an amri rabbih, kemudian ia berpaling dari perintah Tuhannya. Ya, kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu di halaman 62 seputar ara'ul ulama fi dzunub al-kabair wa shaghair. Pendapat para ulama seputar dosa besar ataupun dosa kecil, gitu ya. Ya, pertama kita pembahasan ta'rif, ya, al-kabair wal kabirah. Pembahasan tentang definisi dari kabair, dosa besar. Hiya dzunubul azimah, yaitu dosa-dosa besar yang wada'a laha syari' haddan fid dunya, yang mana syariat itu menetapkan hukuman ketika di dunia. Au tawa'ada sahibaha bil azabil alim, atau yang diancam, ya, dengan azab yang keras, gitu ya, yang pedih. Atau wusifa bil fisq, yang disifati dengan kefasikan. Atau bila'nillah wa rasulihi, dengan laknat Allah dan Rasulnya. Wa azumus syirk, dan yang paling besarnya adalah kesyirikan. Itu definisi dari dosa besar. Kemudian definisi dari as-saghair, dosa kecil. Apa? Ma laisa fiha haddun fid dunya, yang mana tidak ada hukuman di dunia, hukuman tertentu di dunia. Wala tawa'ud bi'azab fil akhirah, dan juga tidak ada ancaman ketika di akhirat. Wa ya'ti as-saghair hukmul kabair bil israr 'alaiha wat tafakhur biha. Dan ya, dosa kecil ini bisa diberikan status sebagai dosa yang besar dikarenakan kalau dia itu diterus-teruskan melakukannya ataupun berbangga dengan melakukannya, menjadi dosa besar pada saat itu. Amma in fa'alaha min ghairi niyatil 'aud, adapun ketika dia melakukannya tanpa niat untuk melakukannya lagi, maka ia termasuk as-saghair, ya, dosa kecil. Wa ba'da an, ketika kita sudah mengetahui, ya, dosa besar bagaimana, dosa kecil bagaimana, wa huwa ar-ra'yus sahih, dan ini adalah pendapat yang benar. Najid man khalafa hunaka man khalafa fi hadzal masalah, ada yang menyelisih, ya, dalam permasalahan ini. Ada beberapa kelompok yang menyelisihi. Pertama, Murji'ah, kelompok Murji'ah, ya. Haitsu zahabu ila anna dzunub kullaha saghair. Mereka berpendapat bahwa seluruh dosa itu merupakan dosa kecil.
La tadurru murtakibaha madama 'alal Islam. Tidak akan memudaratkan orang yang melakukannya selama dia itu masih Islam. Itu pendapat Murji'ah ya. Kemudian Al-Khawarij berpendapat anna dzunub kullaha kaba'ir. Semua dosa itu dosa besar. Wa anna kull kabirah kufur, dan setiap dosa besar itu adalah kekufuran. Kemudian pendapat yang ketiga, anna dzunub kullaha kaba'ir, dan setiap dosa itu adalah dosa besar. Nazran li'azmati man usya biha, jikalau dilihat dari keagungan zat yang dimaksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin la yakfur murtakibuha, dan tetapi orang yang melakukannya itu tidak menjadi kafir. Sebagaimana pendapat Khawarij, illa bima huwa kufur, kecuali dosa yang dilakukannya yaitu dosa kekufuran, begitu ya. Kasujud sanam, seperti sujud untuk berhala. Ya, baiklah. Sampai sini sudah selesai pembahasan kita. Alhamdulillah, untuk pembahasan tauhid sudah kita selesaikan dalam ketiga pertemuan. Semoga kita dapat memahami apa yang kita pelajari. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.